Alur cerita film diawali dengan memperlihatkan penjara cornya Cholmi Rusia yang setelah jagoan mereka semua yaitu Yuri Boyka sudah tidak ada. Kini sudah ada jagoan baru bak monster yang memiliki perawakan tinggi besar, bahkan untuk membawanya saja diperlukan beberapa sipir yang menggunakan alat pengaman untuk mengendalikan si monster ini, dan semua lawan tandingnya dipastikan akan berakhir dengan sebuah kematian. Kisah masih akan berfokus pada sosok petarung paling lengkap di dunia, siapa lagi jika bukan Yuri Boyka, yang setelah meraih kebebasannya berkat bantuan Gaga si bos mafia. Boyka masih menggeluti bidang yang sama, yaitu gelut. Bedanya, ia tidak lagi bertarung di atas ring penjara, melainkan bertarung di atas ring resmi, meskipun masih dalam kelas ataupun partai-partai yang masih kecil. Come on, Boyka! Selesai pertarungan, Boyka selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi sebuah gereja kecil yang sebagian besar dibangun dari uang hasil pertarungannya, di mana sang pendeta mengatakan bahwa apa yang Boyka berikan itu adalah sesuatu yang baik, tapi apa yang ia lakukan untuk mendapatkannya sama sekali bukan pilihan yang baik. Terlepas dari apapun Boyka menyebutnya sebagai olahraga ataupun seni, tapi seorang petarung sudah pasti akan saling menyakiti satu sama lain, sehingga hal itu menjadi emutan tersendiri untuk Boyka dalam mempertimbangkan karir dia untuk kedepannya. For all your donations. Saat Boyka sedang latihan itulah ia didatangi oleh manajernya yang membawa kabar baik bahwa ada sebuah liga besar di Budapest, Eropa, yang mungkin bisa menjadi batu loncatan untuk Boyka masuk ke liga yang lebih besar, yang untuk bisa masuk ke sana, Boyka harus menunjukkan kemampuan terbaiknya di depan para promotor yang kebetulan akan datang malam ini. Dan setibanya di detik-detik pertandingan, Boyka diberitahu sang manajer bahwa yang akan menjadi lawannya adalah petarung yang dicap sebagai petarung ganas, yang hebat dan dianggap terbaik, yang gara-gara si manajer mengatakan hal itu, Boyka memiliki sifat temperamen dan menganggap diri terbaik pun akhirnya merasa panas dan kesal sendiri hingga terbawa ke atas ring. Ya, dia bernama Victor, seorang petarung yang sama-sama berasal dari Rusia dan juga memiliki keinginan untuk masuk dalam liga besar, tapi nampaknya kemampuannya masih jauh di bawah Boyka, sehingga berkali-kali ia bangkit, Boyka selalu berhasil menjatuhkannya, dan terlihat jika sosok petarung bernama Victor ini nampaknya terlalu memaksakan diri, sehingga Boyka yang sejak awal sudah dipanas-panasi oleh si manajer pun seolah ingin menunjukkan keganasannya dengan tidak merasa ragu untuk memberikan serangan-serangan mematikannya. Alhasil, para promotor pun tertarik dengan kemampuan Boyka dan ingin agar dia bisa bermain di liga yang lebih besar yang sebentar lagi akan diselenggarakan di Budapest, yang ketika Boyka akan pulang di situ ia melihat betapa ironinya olahraga semacam ini ketika lawannya Victor diketahui mengalami gegar otak dan harus segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. God gave me this gift. Dan alangkah terkejutnya Boyka saat baru mendapatkan kabar jika Victor lawan tandingnya semalam dinyatakan meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Boyka yang biasanya arogan dan tak peduli terhadap orang lain pun mendadak sedih dan hulang-hulang memikirkan nasib si Victor yang secara teknis mati gara-gara bertarung dengan dirinya. Alih-alih fokus pada pertandingan di Liga Besar, Boyka justru mengkhawatirkan orang di belakang Victor yang ternyata sudah memiliki istri dan kebetulan baru menikah, yang karena Victor dan sang istri berasal dari negara yang sama dengan Boyka yaitu Rusia. Boyka pun memutuskan untuk meluncur ke sana dan meminta maaf kepada sang istri secara langsung. What about his family? Did he have a wife?
Dan mari saya perkenalkan Anda dengan istri dari Victor yang bernama Alma yang sedang menghadiri acara penghormatan terakhir untuk Victor suaminya, di mana kita juga akan berkenal dengan seorang bos mafia yang kita panggil saja si bos, yang merupakan orang paling berkuasa di kota kecil ini, sekaligus rentenir yang biasa meminjamkan uang dalam jumlah besar dengan bunga yang juga tidak kalah besarnya. Sudah jatuh tertimpa tangga, itulah yang Alma alami saat ini, di mana Victor sang suami ternyata punya hutang yang sangat banyak kepada si bos ini, entah dipakai untuk judi online atau mendukung partai yang menjadi pilihannya. Alma yang masih hidup pun harus menanggung hutang-hutang tersebut, yang hanya mengandalkan profesi sebagai guru taman kanak-kanak. Alma pun terpaksa menerima tawaran si bos untuk bekerja di klub miliknya sampai semua hutangnya dinyatakan lunas. What does it matter now? Boyka pun akhirnya tiba di salah satu kota kecil di Rusia yang menjadi tempat tinggalnya Alma. Tak ingin buang waktu, Boyka langsung meluncur ke salah satu sekolah yang katanya menjadi tempat bekerja si Alma, yang secara kebetulan Boyka berhasil melihatnya secara langsung, paras dari ibu guru Alma yang dibawa oleh beberapa pria ke dalam mobil menuju klub milik si bos mafia. Berkat informasi dari penjaga Alma di sekolah, Boyka pun langsung meluncur ke klub yang dimaksud dan menemukan Alma yang sedang menjadi seorang pelayan yang melayani para tamu. Yang tepat di saat bersamaan ada sebuah pertandingan antara jagoan si bos yang bernama Igor melawan seorang penantang yang bisa dengan mudah dikalahkan oleh si Igor si Borokokok. Tepat saat Boyka menemui Alma dan memintanya untuk bicara empat mata, si bos yang terus mengawasi layar monitor CCTV pun memerintahkan anak buahnya untuk mengusir Boyka dari klub ini, yang ketika mereka memaksanya keluar dengan cara yang kurang sopan santun dan tidak punten-punten acan, Boyka yang arogan dan mudah terpancing emosi pun langsung bertindak, dan inilah yang terjadi. Still the boss, so fuck off. Melihat anak buahnya Namru dengan mudah membuat si bos merasa perlu untuk menemui Boyka secara langsung, dan si bos bisa merasakan jika Boyka bukan orang sembarangan sehingga ia memilih untuk membiarkannya pergi begitu saja, yang jikalau si bos tahu bahwa yang ada di hadapannya adalah seorang legenda, niscaya ia akan merasa ketar-ketir dengan siapa dirinya berhadapan. You try to talk to her one more time. What do you do? Keesokan paginya, Boyka yang terus dihantui mimpi buruk pun memutuskan untuk menemui Alma di sekolah, dan di situ sudah ada seorang penjaga suruhan si bos yang ditugaskan untuk mengawasi Alma dan sempat melarang Boyka untuk masuk tanpa tahu jika orang yang dicegatnya itulah seorang yang sangat pemarah dan bisa menjatuhkannya dalam satu kali pukulan saja. Tak ingin banyak basa-basi, Boyka yang seorang gentleman pun langsung to the point mengaku bahwa dialah orang yang terakhir kali bertarung dengan mendiang suami Alma, datang ke sini untuk memberikan uang hasil kemenangan, barangkali bisa meringankan sedikit beban. Namun Alma yang masih sakit hati nampaknya belum bisa menerima permintaan maaf Boyka, tapi uangnya bolehlah diterima, yang meskipun insiden ini merupakan bagian dari sebuah kecelakaan olahraga, tapi untuk saat ini Alma sangat sulit untuk bisa menerima permintaan maaf tersebut. Beralih ke si bos yang sedang mengobrol dengan ajudannya, di mana ia merasa jika laga tarung di klub miliknya ini makin lama makin membosankan, nggak ada gregetnya, tidak ada hiburannya, perlu seorang petarung yang bisa memberikan adrenalin sekaligus menciptakan sebuah atmosfer yang membuat para penonton ingin lebih banyak memasang taruhannya. Who knows how to get hit? Dan ya, keinginan si bos pun langsung diijabah saat itu juga oleh kemunculan Boyka yang datang untuk menawarkan dirinya sebagai petarung yang akan bertanding di atas ring, di mana Boyka bersedia bertarung sebanyak 3 kali pertandingan dengan satu syarat, yaitu hutang Alma dianggap lunas dan tak ada lagi ikatan apapun dengan si bos ini. No. Just enough.
Setelah keduanya sepakat dan Boyka langsung pergi untuk latihan, Aju dan si bos pun bertanya tentang alasan kenapa si bos menerima kesepakatan tersebut. Memangnya dia siapa Dunungan? Kenapa engkau menerima kesepakatan itu? Dan si bos pun langsung menjawab, apa kau tidak tahu orang yang sudah menghajarmu itu adalah seorang legenda penjara yang dijuluki sebagai petarung paling lengkap di dunia, yaitu Yuri Boyka. Dari informasi sumber yang terpercaya, si bos sudah bisa memastikan jika itu adalah Yuri Boyka. 3 kali dia bertarung di atas ringnya, si bos sudah pasti akan mendapatkan untung besar dan menarik lebih banyak pengunjung untuk menonton laga tanding fenomenal tersebut. You know who Yuri Boyka is? Kembali ke Boyka yang ujuk-ujuk didatangi oleh Alma dan bertanya, kenapa engkau bertarung untuk melunasi hutangku yang tak terkira? Dan Boyka pun menjawab, ini bukan tentang hutangmu atau cari perhatian semata. Aku bertarung untuk diriku sendiri demi untuk menebus dosa-dosaku yang tak terhingga, yang jikalau engkau keberatan, terserahlah, yang jelas itikat baikku ini pasti tidak akan sia-sia. It's time to go. Karena tidak tahu di mana tempat latihan yang bagus, Boyka pun mendatangi sebuah boxing club dekat warung Pak Agus dan baru saja memukul samsak dengan sangat fokus, muncullah seorang petarung amatir yang langsung ngabangus petang-tang peteng-teng melarang Boyka dengan cara yang kurang harus, sehingga jangan salahkan Mas Firdaus apabila dia langsung tumbang dan harus diimpus. Singkat cerita, tibalah malam yang dinanti-nanti Boyka yang akan melawan seorang petarung yang dikenal tak punya rasa simpati. Boyka yang dulu dikenal arogan kini menjadi seorang pribadi yang selalu mawas diri. Alih-alih bertarung secara brutal dan tak takut mati, Boyka lebih banyak introspeksi dan terkesan sangat hati-hati. Dan ya, Boyka seketika teringat dengan insiden yang telah lalu dan ia pun memutuskan untuk tidak melepaskan pukulan terakhirnya. Setelah melihat ekspresi lawannya yang penuh pilu, ia pun berlalu ke belakang stage dengan Alma yang disuruh si bos untuk berikan minum dan sepotong bolu. Melihat Boyka yang lelah bertarung membuat Alma mulai merasa sangat terharu, sehingga ia pun mengundang Boyka ke sekolah tempat mengajarnya dan mengizinkan Boyka berlatih di salah satu ruangan latihan yang biasa dipakai oleh mendiang suaminya dulu. It's not much. It's fine. Saat Boyka sedang mengambil air minum itulah ada Alma yang sedang duduk di ruangannya sendirian karena guru-guru yang lain sudah pada pulang duluan. Alih-alih akan terjadi drama atau momen adegan dewasa saat suasana sedang sepi atau muncul benih-benih asmara yang terjadi secara tak sengaja, Boyka bukanlah tipikal pria yang penuh drama cinta-cinta. Ia tidak pernah merusak nama baiknya sebagai seorang petarung karena seorang laki-laki sejati tidak butuh dukungan hal-hal yang tidak beradab dan sangat menghargai perempuan yang layaknya ia menghargai dirinya sendiri. Tibalah malam pertandingan kedua di mana Boyka kali ini harus melawan 2 petarung sekaligus, di mana ia tidak bisa komplain karena sejak awal si bos sudah menegaskan jika ring ini adalah ring miliknya, peraturan juga adalah peraturannya, sehingga daripada banyak mengeluh tanpa ada aksi, Boyka memilih untuk langsung gas tanpa banyak mikir ini itu. Dan ya, sungguh luar biasa di mana Boyka berhasil menumbangkan 2 petarung bersaudara itu dan meraih kemenangan sekaligus teriakan para penonton yang membuat si bos merasa jika Boyka ini terlalu kuat untuk petarung-petarung keroconnya, yang alhasil ia pun memanggil wakil kepala penjara Cornya Colmi, memberikannya beberapa gepok uang untuk bisa membawa si petarung monster keluar dari penjara dan bertarung dengan Boyka di atas ring tersebut. Kembali ke Boyka yang setelah pertarungan tadi langsung melakukan latihan sehingga membuat Alma menjadi kasihan dan memutuskan untuk membuatkan obat oles untuk mengobati luka-lukanya, yang karena tidak mungkin melakukannya sendiri, Alma pun menawarkan diri untuk membantu mengoleskannya, yang lagi-lagi terciptalah suasana yang berpotensi membuat keduanya hilap dan berbuat maksiat. Namun Boyka yang memiliki iman kuat dan tak mudah sangean pun menyuruh Alma untuk pergi saja, biar
biarkan saya saja yang melakukannya sendiri. Bertolak belakang dengan Boyka, si bos adalah sosok laki-laki yang mudah sekali berbuat tindakan mesum yang hal itu dibuktikan ketika dia mencoba untuk mencium Alma. Namun karena masih punya harga diri, Alma pun menolak ajakan tersebut. Dan inilah pertandingan terakhir Boyka. Ia akan melawan jagoannya si bos yang katanya selalu menjadi juara bertahan di ring ini, yang bernama Igor, petarung songong yang cukup berdegong. Igor sangat berambisi untuk mengalahkan Boyka, tapi ambisinya ternyata tidak sebesar kemampuannya, sehingga Boyka mampu mengalahkannya dalam waktu kurang dari 1 menit saja. Melihat Boyka menang, Alma pun tersenyum bahagia seolah melihat kemenangan ini adalah kemenangan yang diraih oleh mendiang suaminya sendiri. Dan tepat saat Boyka akan berkemas dan pergi ke Budapest, Eropa, si bos pun tiba-tiba muncul dan mengatakan jika pertandingan belum selesai, di mana Boyka masih harus melakukan satu pertarungan lagi dengan melawan jagoan aslinya, yang jika Boyka menolak melakukannya, maka kesepakatannya pun akan dianggap batal. Because if you don't you want to be our hero? Tak punya pilihan lain, Boyka pun menerima pertandingan tersebut. Ia langsung menghubungi sang manajer untuk mengabarkan jika mungkin ia akan datang terlambat, yang ketika pertandingan sebentar lagi akan dimulai, muncullah sang lawan Boyka yang ternyata dialah orangnya. Ya, dia bernama Cosmar, sosok petarung yang memiliki perawakan seperti monster, dan dengan stamina yang sudah terkuras di pertarungan sebelumnya, Boyka jelas nampak kewalahan, bahkan setiap serangan yang dilayangkan seolah tak mampan terhadap sosok si Cosmar ini. Dan ya, Boyka pun tumbang dengan cepat tepat saat dia melihat ke arah Alma, yang jika dia menyerah saat ini, mungkin Alma akan bekerja atau terus bekerja untuk si bos dalam waktu yang sangat lama, sehingga Boyka pun akhirnya bangkit dan mulai menggunakan beberapa teknik khusus untuk menjatuhkan si Cosmar Kohon. Pada akhirnya Boyka, sang petarung paling lengkap di dunia, pun berhasil mengalahkan Cosmar si monster. Namun masalah yang sekarang adalah Alma dibawa paksa oleh si bos tepat saat para penjaga diperintahkan untuk memukulinya. Dan inilah yang terjadi. Untuk kesekian kalinya, Boyka pun tumbang dengan melihat Alma yang masih belum meraih kebebasannya, sehingga dengan kekuatan bulan dan protein laktosa yang tertanam dalam dirinya, Boyka pun bangkit dan menghajar para penjaga dengan penuh kebrutalan. Setelah semua penjaga berhasil dilumpuhkan, tibalah Boyka pada momen yang menjadi kebiasaan, yaitu saat penjahat menyandra seorang wanita, mengancam tokoh utama dengan sepucuk pistol, yang karena Alma bukanlah benalu dan beban yang biasanya hanya teriak saja, tidak seperti itu. Ya, ia pun menggigit tangan si bos, sehingga inilah yang terjadi. Boyka berhasil menyelamatkan Alma dan membunuh si bos tepat saat para polisi datang ke TKP, yang pada akhirnya Boyka berhasil membuat Alma bebas meski dirinya harus kembali ke penjara untuk waktu yang sangat lama. Boyka, you under arrest. 6 bulan kemudian, Boyka yang kembali mendekam di penjara Chornya Cholmy, Rusia, pun mendapat kunjungan dari Alma yang ingin berterima kasih sekaligus menunjukkan gambar buatan murid-muridnya, yang nampaknya Boyka memang tidak pantas ditakdirkan untuk hidup di luar di daratan ataupun di laut, melainkan harus hidup di dalam penjara dengan kembali menjadi sang legenda petarung paling lengkap di dunia, yakni Yuri Boyka. Tamat. Pohon tong midog heula.